Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kabar saudara dan saya di hari ini. Bukan saja hari ini, setiap hari. Dahsyat, hebat, dan luar biasa. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tema pada hari ini saya beri tema, hidup untuk Allah adalah rahasia menerima janji Allah. Haleluya. Saudara, saya ambil ada dua ayat firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, garis bawahi. Namun aku hidup, sekali lagi. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup untuk Allah adalah rahasia menerima janji Allah. Ini tema kita pada hari ini. Saya percaya kalau kita hidup untuk Allah, artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita tidak akan berkompromi dengan dosa. Katakan amin. Ya, itulah hidup untuk Allah. Karena Allah adalah kudus. Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Begitu juga saudara dan saya. Kita tidak akan berkompromi dengan dosa. Karena hidup kita adalah hidup untuk Allah. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya akan membagikan ada 4 keuntungan besar kalau kita hidup untuk Allah. Haleluya. Yang pertama, kalau hidup kita untuk Allah, maka Allah yang memenuhi dan menjamin segala keperluan kita. Saudaraku, keperluan kita, Tuhan yang menjamin semuanya. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Bunga di padang Tuhan hiasi, apalagi hidupmu dan hidupku. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang mulia. Saudara dan saya, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Artinya, ya, Tuhan Allah yang menjamin segala keperluan hidup kita. Haleluya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku, Allah siapa? Allah Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Dia yang memenuhi segala keperluan hidup kita menurut kekayaannya. Dia adalah Allah yang kaya. Kemuliaannya, dia penuh dengan kemuliaan. Jadi saudara, Allah kita Allah yang mengerti segala kehidupan kita, kebutuhan hidup kita. Bahkan Alkitab mengatakan keinginan kita saja dia berikan kepada kita. Apalagi kebutuhan saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Matius 6 ayat 26 mengatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Apalagi saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Karena kita punya Allah adalah Allah yang penuh dengan kepastian. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku ini berkati Tuhan. Dan hal yang kedua, keuntungan besar kalau kita hidup untuk Allah. Yang kedua, kalau hidup kita untuk Allah, maka Allah akan menolong kita. Katakan, saya ditolong Tuhan. Sekali lagi, saya ditolong Tuhan. Ada satu pujian, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Saudara, pertolongan kita, Allah yang kita sembah tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia ada 24 jam untuk menolong saudara dan saya. Saudara, security di rumah-rumah orang kaya, di rumah-rumah perusahaan, di perumahan-perumahan, mereka menjaga semua warga, semua karyawan, bahkan menjaga rumah-rumah bos. Ya, aman kan? Orang yang dijaga pasti aman.
security, keamanan, jaga aman. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia menjaga kita, kita pasti aman. 24 jam. Dia akan menjaga kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau hidup kita untuk Allah, maka Allah menolong kita. Haleluya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau hidup kita untuk Allah, maka Allah akan menolong kita. Haleluya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Dia baik, dia hebat, dan dia luar biasa buat kita. Kita bersyukur masa-masa pandemi ini, ya saudara, kita masih hidup. Kita masih diberikan kesehatan. Kita tidak sakit, kita tidak ada rumah-rumah sakit. Banyak orang kena virus. Banyak orang, bahkan banyak yang udah meninggal, sudah mati. Tetapi kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Karena pertolongan kita nyata, pertolongan kita pasti, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup untuk Allah adalah rahasia menerima janji Allah. Kita menerima pertolongan dari Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang 19 Galatia 2 tadi, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Puji Tuhan. Jadi kita hidup untuk Allah, dan kita juga ditolong oleh Allah itu sendiri. Karena hidup saudara dan saya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Artinya Allah yang menjamin, Allah yang memelihara hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, keuntungan besar kalau kita hidup untuk Allah. Yang ketiga, kalau hidup kita untuk Allah, maka Allah akan mengangkat hidup kita. Dia akan mengangkat kita. Saudara tahu Yusuf? Ya, Yusuf adalah si bungsu. Ya. Dia difitnah, ya. Dia dijual, bahkan dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Tetapi dia mengatakan, manusia mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik untuk kebaikanku. Artinya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Saat ini saudara sedang dibully, saudara sedang difitnah, saudara dikucilkan, dijelekkan, dianggap tidak ada artinya, dipandang sebelah mata. Ya. Ingat, Tuhan Allah yang akan mengangkat saudara. Amin. Haleluya. Promosi. Tuhan akan berikan promosi kepadamu. Engkau akan naik jabatan. Ya. Tuhan akan mempromosikan saudara di tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini adalah tahun promosi. Tahun percepatan. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya. Ulangan 28 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Tuhan akan mengangkat engkau. Siapakah engkau? Bapak, ibu, saudara yang sedang mendengar akan renungan hari ini. Mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan akan mengangkat engkau. Siapa namamu? Katakan. Nama saya Andre. Tuhan akan mengangkat engkau, Andre Talabesi, menjadi kepala. Siapa nama? Bapak Ibu, silakan sebut namamu. Sekali lagi, Tuhan akan mengangkat engkau, Andre Talabesi, menjadi kepala dan bukan ekor. Target Tuhan supaya kita jadi kepala dan bukan ekor. Naik dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Haleluya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, apabila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena Alkitab mengatakan, saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Yang kusampaikan pada hari ini, kalau kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau kita mau diangkat Tuhan, kita mau dipromosikan. Bapak, Ibu, Saudara semua, mau diberkati Tuhan, mau diangkat Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kita mendengar dan melakukannya, maka hidup kita dahsyat, hebat, dan luar biasa. Saudara, ketika Yesus Kristus sedang melayani, datanglah orang-orang datang kepada Dia dan mengatakan begini, Guru, ibumu dan saudara-saudaramu datang kepadamu.
Apa kata Yesus, saudara? Dengar baik-baik apa yang saya katakan. Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, mendengar tidaklah cukup. Mendengar dan melakukannya. Pasti saudara dan saya diangkat oleh Tuhan dengan dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini berbicara tentang waktu. Saudara, saat kita tidur, Tuhan berkati kita. Saudara, apapun pekerjaan kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, benar di dalam Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Saudara, saya memberikan satu contoh ini. Ya, di dalam kehidupan kita bekerja, mungkin karir kita, kalau di dalam jabatan kita mungkin bisa 5 atau 7 tahun ke depan. Tetapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah kepada Tuhan. Saudara, tidak sampai 5 tahun, 2 atau 3 tahun engkau diangkat Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, karena target Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan mengangkat hidup kita, kita seperti orang bermimpi. Kok bisa ya? Kok bisa saya bisa mendapatkan ini? Kok bisa saya dipromosikan? Artinya apa? Tuhan akan mengangkatmu dan aku, saudara dan saya. Haleluya. Mazmur 126 ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Haleluya. Saudaraku, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Karena apa? Karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan yang mempromosikan kita. Gila-gilaan. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita dahsyat, berkat juga dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya hidup ini adalah hidup yang dahsyat, hebat, dan luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Jadi, dan hal yang keempat, saudaraku yang diberkati Tuhan, keuntungan besar kalau kita hidup untuk Allah. Yang keempat, maka kita akan kaget dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara, kita akan kaget dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, surprise. Bahasa Inggrisnya surprise. Kita akan kaget. Kok bisa saya mendapatkan ini? Kok bisa ya? Tuhan bisa mempromosikan saya. Tuhan bisa memberkati hidup saya. Kok bisa saya bisa mengandung? Saya bisa melahirkan anak. Bukan satu anak, tetapi beberapa anak. Saudara, di dalam Alkitab ada satu kisah tentang Hana. Hana ini adalah seorang pendoa. Ya. Hana punya suami Elkana. Elkana mempunyai 2 istri. Ya. Yang pertama nama Hana, yang kedua Penina. Hana tidak mempunyai anak. Penina mempunyai beberapa anak. Saudara, waktu berjalan, Hana ini dibully sama si Penina ini. Dibully, wah kamu nggak punya anak, kamu nggak punya anak, kapan kamu punya anak? Dia dibully akhirnya. Saudara, dia datang curhat kepada Tuhan. Dia tidak curhat kepada manusia, dia datang curhat kepada Tuhan. Saudara, dia berdoa sampai Imam Eli melihat seperti dia minum anggur, dia mabuk. Tetapi dia berkata kepada Imam Eli, Tuhan, aku tidak mabuk. Hamba ini sedang mencurahkan isi hati hamba kepada Tuhan Allah. Saudara, dia mencurahkan isi hatinya. Dia dibully, dia diremehkan karena tidak punya anak. Saudara, Alkitab mencatat bahwa 1 tahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak yang bernama Samuel, Nabi Samuel. Hana bernasar supaya Samuel ditempatkan di rumah Tuhan. Saudara, Samuel lahir, dan melalui Samuel Raja Saul diurapi, dan melalui Samuel
Raja Daud diurapi. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, mari saudara. Saya percaya ketika saudara hidup melekat dengan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Jadi yang keempat, kalau hidup kita untuk Allah, maka kita akan kaget dengan berkat Tuhan. Saudara, anak kaget dengan berkat Tuhan. Ibu-ibu yang belum mengandung akan kaget dengan berkat Tuhan. Haleluya. Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kita akan bermimpi. Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan menjawab saya? Kok bisa Tuhan memberikan saya anak padahal saya mandul? Padahal saya tidak mungkin, kata dokter, memvonis saya tidak punya anak. Tetapi karena saudara hidup dekat dengan Tuhan, saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan Allah siapkan buat saudara dan saya yang hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya umur panjang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan kita keturunan, rumah tangga diberkati, kesembuhan yang sedang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan, keberhasilan yang saat ini belum berhasil, percaya keberhasilan akan menjadi bagian saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudara semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sampai berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah mengikuti akan program ini, Andre Talabesi TV, dan hamba percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya hidup kami untuk Allah, dan kami akan menerima janji-janji Allah, janji-janji Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Berkati semua saudara-saudara yang sudah mendengar akan program Andre Talabesi TV ini, dan hamba percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, dalam masalah persoalan Tuhan Allah sudah menyelesaikan semuanya. Yang belum punya jodoh Tuhan berikan, yang belum punya keturunan Tuhan Allah berikan, dan segala sesuatu Tuhan akan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya mereka akan hidup dalam kemenangan-kemenangan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati. Tetap nonton, share akan program ini, share akan renungan ini, supaya saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, mereka boleh diberkati dengan renungan ini. Tuhan memberkati. Haleluya.